Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Dela. Ini mohon maaf ya, baru Mbak Dela yang hadir. Nanti mungkin insya Allah teman-teman yang lain akan bergabung ya, karena mungkin masih proses bergabung ya. Mungkin juga ada yang tidak apa-apa, kita mulai saja ya untuk mata kuliah hari ini. Jadi Mbak Dela sekilas ya untuk mata kuliah karir ini garis besarnya adalah nanti outputnya Mbak Dela itu akan diminta untuk membuat suatu karya tulis ya. Karya tulis, Mbak Dela dulu sebelumnya SMA atau SMK? Sebelumnya Mbak Dela SMA. SMA ya? Iya. SMA. Oke, sebelumnya udah pernah mendengar kata karya ilmiah belum? Perkenalan sih dikit-dikit udah, Pak. Oh, sedikit-sedikit udah pernah ya. Oke. Apa yang Mbak Dela tahu tentang karya tulis itu? Gimana? Hasil penelitian. Terus, apa lagi? Tapi sebelumnya pernah menulis nggak? Sebelumnya waktu SMA gitu, mungkin ikut lomba karya tulis di sekolah gitu? Belum. Belum pernah ya, tapi pernah mendengar ya karya tulis. Ya, baik Mbak Dela, saya akan coba men-share screen ya. Jadi untuk perkuliahan kita, sebentar saya akan share dulu. Saya akan, nanti kalau nggak terlihat, tolong saya dikabari ya. Iya. Iya, apakah terlihat Mbak Dela? Sudah, Pak. Oke, jadi, nah inilah. Jadi kalau Mbak Dela itu membuka e-learning ya, kalau Mbak Dela membuka e-learning itu, nanti kalau suara saya kurang jelas bisa ini ya, bilang aja ya ngomongnya, kalau suara saya terlalu pelan kayak gitu. Jadi Mbak Dela, kita akan belajar mata kuliah karya ilmiah itu sebanyak 14 kali aktivitas belajar ya. Jadi 14 kali ini ditempuh dalam waktu kurang lebih sampai Desember kalau nggak salah ya. Nah, jadi 14 kali ini tuh nanti kita akan 4 kali web ya, tatap muka seperti ini. 4 kali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membimbing para mahasiswa agar bisa menulis mata kuliah ini gitu. Nah, adapun untuk mata kuliah kali sendiri, mungkin juga kemarin Mbak Dela di awal sudah sedikit membaca ya untuk aktivitas belajar satunya itu seperti apa ya. Jadi untuk skema aktivitas belajarnya ini sebenarnya untuk karya ilmiah itu dari sesi 1 sampai sesi 8 sebenarnya sama aja kayak mata kuliah yang lain. Cuma karena di sini dibagi dalam 14 kegiatan belajar, jadi kesannya banyak kayak gitu. Sebenarnya sama 8 sesi seperti mata kuliah non karir. Jadi pada sesi 1 ya, yaitu kegiatan belajar 1 itu pendahuluan. Jadi Mbak Dela dan rekan-rekan mungkin yang sudah bergabung itu belajar mandiri ya terkait dengan karir kayak gitu. Nah, di situ juga sudah ada keterangannya, sudah ada panduannya juga. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas, Mbak Dela bisa bertanya ke saya. Untuk panduan karir itu bisa Mbak Dela dan rekan-rekan lain download ya di aktivitas belajar 1 di menu yang paling bawah. Ya. Jadi kalau saya klik yang ini, kalau Mbak Dela bisa lihat kan ya, ini yang saya arahkan kursor ya. Itu adalah panduan karya ilmiah yang program sarjana dan diploma 4 di UT ya Mbak ya. Nanti bisa sambil dibaca-baca, di download kayak gitu. Nanti setelah Mbak Dela baca dan yang baca, kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, nanti setelah Mbak Dela dan rekan-rekan membaca panduan ini ya, Mbak Dela dan rekan-rekan yang lain juga wajib membaca ini ya, skema aktivitas ilmiah biar tahu. Jadi misalkan di kegiatan belajar saat itu ngapain saya, terus kegiatan belajar 2 ngapain ya, lalu sampai sesi 3 ini sampai nanti sesi 8 tuh harus ngapain aja, ini harus tahu. Jadi minimal Mbak Dela dan rekan-rekan yang lain sudah bergabung ya, minimal tahu nih di sesi-sesi ini ngapain aja ya. Nah ini yang
berikutnya kalau Mbak Dela sudah e-learning juga mungkin bisa melihat ya proses pembelajaran mata kuliah. Ya. Di sini ada KB1 atau kita mandiri 1 ya, ada belajar mandiri. Nanti Mbak Dela bisa mungkin baca sendiri ya. Itu sudah dibaca. Saya harapkan sih sudah dibaca kayak gitu. Jadi pada saat menjelaskan nanti sudah connect kayak gitu. Ini ada tutorial 1 atau webinar. Nah, ini yang sedang kita laksanakan hari ini ya. Dilakukan secara online atau melalui Microsoft Teams ya. Dikasih waktu maksimal 2 jam ya, 10 menit kayak gitu. Nah, nanti setelah web ini nanti akan dikasih tugas 1. Tugas 1 itu nanti Mbak Dela dan rekan-rekan yang lain ya diminta untuk ini mempelajari dan mengumpulkan isi panduan mata kuliah karya ilmiah yang tadi sudah di-download yang paling bawah itu tadi ya. Jadi di-download, dipelajari ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa ditanya ke saya. Nah, nanti setelah Mbak Dela dan rekan-rekan yang lain itu mempelajari panduan itu ya, selanjutnya Mbak Dela dan rekan-rekan yang lain itu bisa mengerjakan tugas 1 yang isinya yang pertama adalah membuat satu judul penulisan artikel ilmiah, lalu mencari ya, terus membaca, merangkum dan mencatat minimal ya 10 referensi ya yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan ini 2023 berarti 5 tahun ke bawahnya minimal tuh ya. Terus 5 diantaranya juga itu artikel jurnal ya. Jadi jurnal yang ditulis melalui Google Scholar ya, atau jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan sekolahnya Mbak Dela atau bisa juga buku gitu. Nah, setelah Mbak Dela dan rekan-rekan yang lain mencari, membaca, merangkum dan mencatat ya minimal 10 referensi tadi ya dengan terbitan 5 tahun terakhir, 5 artikel dan 5 buku kayak gitu. Berikutnya nanti Mbak Dela dan rekan-rekan lain harus membuat cerita tulisan artikel ini berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Nah, setelah itu nanti mengunggah hasil tugas 1 pada tempat tugas yang telah disediakan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya, bisa di chat aja di e-learning ya. Nanti saya akan bahas kayak gitu. Itu sampai KB14 ya, nanti bisa dibagi sendiri. Saya harapkan ini sudah di-download sih gitu. Itu sih gambaran besarnya. Nah, saya akan masuk ini saya close dulu ya. Dan saya akan close dulu. Nah, saya akan hentikan dulu. Oh, sudah bergabung juga ya. Di sini ada Mbak Anissa dan Mbak Meli ya. Halo, selamat siang Mbak Anissa dan Mbak Meli. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Meli, Mbak Anissa. Halo. Halo, Mbak Anissa. Mbak Meli, apakah bisa mendengar suara saya? Tampaknya ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai panduan karyanya ya. Saya akan share terlebih dahulu. Bentar. Apakah sudah terlihat Mbak Dela dan rekan-rekan lain? Halo, apakah sudah terlihat Mbak Dela? Halo, cek, cek. Sudah, Pak. Ya, oke. Saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai konsep dan kemampuan karyanya. Jadi, karya ilmiah atau yang disingkat karya itu merupakan scientific paper di bahasa Inggrisnya, atau juga yang biasa disebut karya tulis ilmiah atau KTI. Mungkin kalau dari teman-teman waktu SMA atau SMK yang dulu sering ikut lomba karya tulis ilmiah, mungkin sudah paham ya dengan karya ilmiah ini. Nah, Pak, karya ilmiah itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, karya ilmiah itu adalah tulisan ya atau laporan tertulis
yang isinya itu memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian ya. Pengkajian itu maksudnya pemikiran ya, pemikiran dari suatu masalah oleh seorang peneliti ya atau sebuah tim. Ya. Kenapa dibilang sebuah tim? Karena biasanya kalau penelitian itu memang ada yang sendiri, ada yang juga berdua, ada yang bertiga, dan ada yang juga lebih dari tiga kayak gitu. Jadi tergantung penelitinya, dia mau kolaborasi atau tidak kayak gitu. Dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Jadi kaidah dan etikanya ini berkenaan dengan panduan tadi ya, yang teman-teman sudah pelajari atau mungkin sudah di-download ya dari e-learning kayak gitu. Yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat ilmu. Jadi siapa sih Pak masyarakat ilmu itu? Masyarakat ilmu itu adalah ya kita ini ya dosen, mahasiswa, gitu kan. Pendidikan, mungkin kalau di sekolah dulu Mbak Dela ada guru, ada siswa, itu adalah bagian dari masyarakat ilmu. Nah kalau sekarang sudah memasuki dunia kampus ya, jadi masyarakat keilmuannya itu ya disebutnya ya mahasiswa, ya dosen, terus staf-staf tenaga pendidikan atau staf TU yang ada di kantor-kantor UT daerah kayak gitu, itu bagian dari masyarakat ya. Kenapa sih Pak kita harus belajar karya ilmiah? Kan pertanyaan teman-teman gitu ya, padahal kan oleh SKS ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang bertanya-tanya nih, kok bisa ya Pak? Padahal karya kan hanya oleh SKS ya. Ya memang, jadi itu sebagai prasyarat kelulusan. Jadi walaupun dia non SKS tapi memiliki dampak yang besar terhadap kelulusan teman-teman. Hanya karya ini jangan dianggap remeh teman-teman. Jadi sebisa mungkin nanti saya akan pandu pelan-pelan ya, nggak usah takut dan nggak usah malu dengan saya. Saya orangnya santai ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak bisa, di ini aja ngomong aja gitu, apa yang belum paham dan bagaimana saya harus menulisnya nanti saya yang jelaskan. Jadi ini merupakan persyarat kelulusan program ya, dan akan didiseminasi melalui repository UT. Jadi nanti akan kalau yang karya tulisnya bagus nanti ya, itu akan dipublish ke repository UT ya, atau Rama repository Kemendikbud. Ya, ini semacam kayak publishernya, publisher di UT kayak gitu, nanti akan dimuat ya. Ibaratnya kasarannya kayak di majalahnya UT kayak gitu, kalau memang karya tulisnya bagus. Ya, itu. Nah, elemen karya ilmiah itu memuat apa aja sih Pak? Nah, inilah elemen-elemen yang ada di karya ilmiah. Yang pertama adalah substansi. Ya, jadi substansi itu berkenaan dengan isi dari karya ilmiah itu sendiri, yang mencerminkan kajian ya atau hasil penelitian satu atau lebih bidang. Jadi di karya tulis ini ada hal yang paling pokok yaitu di substansi ya teman-teman, yaitu isi karya ilmiah itu sendiri. Jadi isi itu berkenaan dengan hasil penelitian yang teman-teman lakukan kayak gitu. Kalau misalnya contohnya Mbak Dela melakukan penelitian tentang katakanlah manajemen kinerja ya di sekolah Mbak Dela misalnya. Nah nanti hasilnya itu ya berupa tentang bagaimana sih manajemen kinerja yang ada di sekolah itu. Itulah yang akan dituangkan dalam substansi karya itu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah berkenaan dengan sistematika. Nah, sistematika ini apa sih Pak? Nah, sistematika ini merupakan urutan ya, atau tata cara dalam menyusun artikel ilmiah. Ya, yang tadi teman-teman sudah download ataupun sudah baca di panduan karya tulis. Ya. Untuk menyusun artikel, ya, tugas akhir program, monograf, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nggak ada sistematika, nanti teman-teman akan kesulitan nih. Ya. Tetapi ketika ada sistematika, itu teman-teman akan mudah. Saya menulisnya dari mana dulu? Ya. Misal kalau karya tulis ya dari judul, lalu nanti masuk ke abstrak, ya, lalu ada pendahuluan, ada ada tinjauan pustaka, ya, ada metodologi penelitian, ada isi dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir adalah misal seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah format. Ya. Kalau tadi format merupakan tata cara urutan, ya, mulai dari judul sampai daftar pustaka. Nah, kalau format itu berkenaan dengan tata tulisnya. Jadi misal ukuran kertasnya berapa, margin kanan kirinya, atas pinggir kanan bawah itu berapa, ya. Font atau jenis hurufnya itu berapa, 12 atau 11 atau berapa. Kan kalau misalnya kita ngerti di Microsoft Word kan ada tuh biasanya tuh ya ukuran fontnya apa, ya, marginnya kanan kirinya berapa gitu, kanan dan font. Berikutnya adalah gaya atau style.
Halo, selamat siang dengan Mbak Anissa. Halo, halo. Halo Mbak Anissa, apakah bisa mendengar suara saya? Cek, cek. Halo Mbak Anissa. Halo, cek. Halo. Halo Mbak Anissa. Halo. Halo. Halo Mbak Anissa. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya Mbak Anissa ini sambil ini kayak. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya Mbak Dela ya. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat itu masalah gaya atau style. Jadi gaya itu berkenaan dengan penggunaan ragam ya atau bahasa. Jadi bahasanya itu menggunakan apa? Misalnya apakah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina atau apa? Lalu cara-cara penyajiannya ya, terus ilustrasi seperti gambar, tabel yaitu mempunyai style atau gaya sendiri-sendiri. Tergantung panduannya nanti seperti apa gitu ya. Terus penulisan sumber pustakanya ya, tata cara pengutipan itu semua memiliki gaya sendiri-sendiri ya. Jadi tergantung panduannya ya. Kalau panduannya misalkan menginginkan oh gambarnya nanti harus nulisnya kayak gini ya udah ditulisin seperti itu. Nah, inilah keempat elemen karya ilmiah ya. Elemen pokok ya atau penting ya, pada mata kuliah kayak ini. Gitu. Sampai sini Mbak Dela mungkin atau teman-teman yang lain ada pertanyaan sebelum dilanjut. Halo Mbak Dela, apakah masih mendengar suara saya? Jadi santai aja ya, jadi nggak usah tegang, jadi belajar sama saya santai aja. Mungkin ada pertanyaan Mbak Dela mungkin? Halo, apakah masih mendengar Mbak Dela? Tidak, Cek, Pak. cek. Tidak ada pertanyaan ya. Yang lain Mbak Anissa? Di sini ada 4 orang. Halo Mbak Dela, masih bergabung? Mohon maaf Mbak, tadi saya terpental. Halo, halo Mbak Dela, apakah mendengar suara saya? Cek, cek. Halo Mbak Dela, Mbak Anissa. Cek, halo. Halo, cek. 1, 2, cek. Halo, apakah bisa mendengar suara saya Mbak Dela? Halo Mbak Dela. Halo Mbak Dela. Oh ya, oke. Mohon maaf tadi terpental saya. Masih bisa mendengar suara saya ya? Oke, Mbak Anissa, halo. Apakah bisa mendengar suara saya Mbak Anissa? Oke, kita lanjut ya. Tadi Mbak Dela ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya Mbak. Jadi sampai mana tuh tadi saya terpental. Ya, tadi kita sampai di sini ya, sampai elemen karya ilmiah. Oke. Nah, berikutnya setelah elemen kita akan lanjut ke kriteria artikel ilmiah. Jadi kalau elemen tadi berbicara mengenai substansi ya, lalu sematika, orangnya kayak gimana, terus gaya tulisannya seperti apa kayak gitu kan. Nah, berikutnya adalah kriteria artikel ilmiah. Nah, untuk kriteria artikel ilmiah ini yang pertama, jadi untuk kriteria itu ya, penulisan karya ini atau artikel ilmiah ini ya, itu dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karil. Nah, kaidahnya gimana Pak? Kaidahnya itu tadi yang sudah saya tunjukkan di awal ya, panduan itu. Jadi nanti Mbak Dela, Mbak Anissa, dan teman-teman lain ya, silakan nanti di-download, lalu dipelajari panduannya. Nanti kalau ada yang merasa tidak paham ya, bisa langsung ditanyakan. Yang pertama ya. Yang kedua adalah
kriterianya adalah bebas plagiasi. Plagiasi itu apa sih, Pak? Plagiasi itu adalah plagiat ya. Jadi meniru karya orang lain. Jadi di beberapa tahun terakhir ini memang sedang maraknya kasus-kasus plagiasi ya atau plagiarisme. Jadi ini semacam mencontoh ya karya orang lain tanpa melampirkan sumber atau sumber rujukan. Jadi misal contoh Mbak Dela nih ada karya orang lain di tulisannya. Terus Mbak Dela dengan sengaja ya, langsung copy paste ya, tulisan orang lain itu ke dalam tulisan Mbak Dela. Itu tidak boleh. Jadi di dalam tulisan karya ilmiah itu ya plagiasi itu dilarang dan kalau misalkan ketahuan itu bisa dikena sanksi. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalkan mau merujuk tulisan orang lain itu ada panduannya, ada caranya. Jadi nanti bisa dipelajari dan nanti coba saya juga akan mempraktikkan caranya merujuk sumber tulisan orang lain itu seperti apa. Nah yang ketiga adalah memuat sekurang-kurangnya 10 referensi ya. Dengan minimal ya 5 artikel jurnal yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Jadi nanti Mbak Dela dan rekan-rekan lain apabila sudah menyusun artikel ilmiah ini ya, itu minimal harus punya rujukannya 10. Dengan minimal itu 5-nya itu adalah artikel ilmiah, karya tulisan orang lain ya sebagai rujukan. Yang terbitnya itu 5 tahun terakhir. Kalau 6 tahun terakhir gimana Pak? Panduan kita itu menyarankan 5 tahun terakhir. Jadi ikuti aja. Ya. Jadi minimal 10 referensi ya dengan itu tadi 5 artikel. Nanti yang 5 lagi terserah mau buku atau mau apa ya terserah dari teman-teman ya. Nah inilah 3 kriteria dari artikel ini. Berikutnya untuk status mata kuliah karir ya teman-teman perlu diketahui bahwasannya mulai semester 2022 semester 2 yang lalu ya tahun lalu karir itu merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri. Jadi dia terpisah dari mata kuliah TAP dan TKP. Ya. Dia memang tidak memiliki bobot SKS seperti mata kuliah lain. Jadi nol SKS. Jadi sudah saya jelaskan juga. Nah untuk topik atau permasalahan dalam artikel ini itu sesuai dengan keilmuan prodi masing-masing. Kalau misalkan Mbak Dela dan Mbak Nisa ini kan prodinya administrasi publik ya. Jadi nanti berkenaan tulisan itu ya tentang administrasi publik ya, pemilihan publik ya. Nanti ranahnya dari prodi Mbak Dela dan Mbak Anissa dan rekan-rekan lain. Nah, untuk artikel ilmiah ini ya, itu ditulis ya itu dapat bersumber dari kajian pustaka ya atau hasil penelitian orang lain ya. Nah, khusus bagi mahasiswa FKIP ya, artikel ilmiah itu bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan situasional untuk PKP. Jadi kalau di FKIP, kalau Mbak Dela dan teman-teman yang lain kan fakultasnya FISIP ya. Jadi nggak dapat yang namanya mata kuliah pemantapan kemampuan profesional, karena itu hanya ada di FKIP. Kita lewati aja. Nah untuk karir ada skor kelulusannya yaitu minimal 75 ya. Gimana Pak kalau misalkan nilai karirnya itu 74, sekian ya tetap nggak lulus. Jadi harus minimal 75. Makanya itu teman-teman harus bisa diperhatikan. Nah untuk status kelulusannya ya nanti hanya ada 2 L dan TL. L itu lulus dan TL itu tidak. Nah mata kuliah ini merupakan prasyarat ya teman-teman. Prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 dan sarjana. Berikutnya, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Untuk sekilas mengenai karir itu seperti itu. Ya. Silakan Mbak Dela mungkin. Atau masih bingung nih Mbak Dela nih. Atau teman-teman yang lain. Pak, saya masih bingung Pak. Saya nggak paham tuh apa sih Pak karir itu gitu. Nggak apa-apa, kita discuss aja. Saya akan menyapa dulu untuk Mbak Anissa dan Mbak Meli. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Cek, halo Mbak Anissa, Mbak Meli. Apakah bisa mendengar suara saya? Ini saya nggak tahu nih Mbak Anissa. Ada nggak gitu orang gitu ya? Silakan Mbak Dela, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ada? Nggak ada? Belum ada ya, Mbak Dela? Atau bingung nih Mbak Dela? Halo Mbak Dela, apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, Mbak Dela? Iya, bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa, Bisa Pak. mendengar suara? Iya, ada yang mau disampaikan mungkin, atau mau ditanyakan, atau mau didiskusikan, silakan. Atau Pak, saya masih bingung nih Pak. Nanti masih, jadi di otak saya tuh masih bingung, saya harus nulis apa, terus langkah pertama yang harus saya lakukan itu apa. Ya wajar ya kalau kayak gitu. Karena dulu pun saya waktu pertama kali belajar nulis ya, sama, bingung juga. Jadi langkah pertama, memang bingung itu langkah pertama yang harus saya lakukan itu apa. Nah makanya itu memang harus dicoba. Nah, saya akan contohkan ya salah satu artikel ya. Ini kebetulan artikel saya sendiri ya. Sebentar saya akan buka dulu ya. Ditunggu ya, bentar Mbak ya. Sebentar, saya akan buka dulu. Saya akan buka dulu. Oke, apakah masih bergabung Mbak Dela, Mbak Meli, dan Mbak Anissa? Halo, Mbak Dela, Mbak Meli, apakah masih mendengar suara saya? Halo, Mbak Dela, Mbak Anissa, Mbak Meli, Mbak Dela, halo. Iya, Mbak Anissa, apakah masih bergabung? Halo, Mbak Anissa. Iya, halo, Mbak Pak. Anissa. Iya, bisa Siap, dinyalakan masih, kameranya? Kak. Mbak Meli, Mbak Anissa, apa kameranya bisa dihidupkan? Halo, Iya, iya, halo, Pak. silakan. Saya mau kenalan dulu. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Jadi kita harus saling kenal dulu. Silakan Mbak Anissa, mungkin yang pertama untuk memperkenalkan diri. Tadi Mbak Dela sudah yang pertama. Setelah itu Mbak Meli. Iya, silakan Mbak Anissa untuk perkenalan dirinya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa. Iya. Saya prodi Ilmu Administrasi Negara. Hmm. Aslinya mana? Aslinya Padang. Oh di Padang. Iya. Ini statusnya bekerja atau gimana? Surakarta. Statusnya bekerja atau gimana? Atau belum bekerja? Iya, bekerja. Ini berarti lagi kerja nih. Iya, Pak. Oh ya udah sambil nyambi kerja ya. Oke. Tapi tadi dengar materi saya kan? Ya oke. Oke cukup untuk Mbak Anissa. Kameranya tetap di on cam aja. Terus selanjutnya Mbak Meli, silakan perkenalkan diri, nama, terus alamatnya di mana, terus statusnya bekerja atau belum, ya kan? Halo Mbak Meli, silakan Mbak Meli untuk memperkenalkan diri. Pak, perkenalkan Ya, nama saya Meli Marisa. ya, silakan lanjut. Saya dari Ketapang, Ketapang Riau ya. Pontianak, Pak. Oh ya, oke. Terus ini bekerja atau gimana?
Iya Pak, bekerja. Bekerja ini berarti lagi kerja nih. Jadi sambil Iya, web ya. iya Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang ada cuma 3 orang ya. Nanti saya akan presensi ya. Jadi yang ada nanti cuma 3 orang. Nah, tadi saya udah tanya di Mbak Dira di awal-awal. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mbak Anissa dan Mbak Meli. Sebelumnya pernah dengar kata cara ilmiah nggak sih sebelumnya? Silakan Mbak Anissa dulu mungkin. Sebelumnya pernah mendengar eh, kata cara ilmiah nggak di dalam hidupnya? Gimana maaf Pak? Ya, suara saya terdengar jelas atau enggak? Iya, Ya, jelas Pak. ya, maksud saya dulu waktu sekolah SMA ya pernah mendengar kata karya ilmiah nggak? Pernah Pak sekolah. Pernah, tapi pernah Ya, menulis nggak sebelumnya? Pernah menulis nggak? dulu ada waktu sekolah ada. Hmm, tapi pernah ngikutin. Ya, pernah. Oke, atau gimana tanggapannya tentang karya tulis? Sulit atau gimana? Sulit-sulit gampang Pak. Tapi pernah menulis ya sebelumnya ya? Ya, pernah dulu. Oke, ya. Berikutnya Mbak Meli, silakan. Mbak Meli, apakah sebelumnya pernah Kenapa? mendengar, pernah menulis juga mungkin? Kenapa? Pernah. Oke, gimana? Mengenai karya tulis muda atau sulit? Eh, gampang-gampang sulit. Apa yang bagian paling sulit dalam menyusun karya ini itu bagi Mbak Meli sendiri? Hal yang tersulit apa? Mungkin dalam mencari referensi lain. Gimana? Bisa diulang? Ya, apa Mungkin Mbak? dalam mencari referensi lain, Pak. Oh, dalam mencari rujukan ya. Bagian tersulitnya itu. Kalau Mbak Anissa Iya, sendiri, Pak. bagian tersulit dalam penyusunan karya tulis apa Mbak? Mbak Anissa, halo? Ya, halo Pak. Ya, bagian tersulitnya apa dalam menyusun karya ini? Kalau Mbak Meli tadi kan Ya, menyebutkan bagian tersulit adalah pada saat mencari rujukan ya, atau referensi. Bagi Mbak Anissa sendiri nih, untuk dalam menyusun kalian itu bagian tersulit itu apa? Gimana? ya Pak, yang paling sulit tuh ya cari referensinya gitu, mau bikin apa Hmm? gitu Pak. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat terus udah itu nanti mau bikinnya lancar gitu. Yang susahnya pas awalnya gitu Pak. Oh, jadi di latar belakang masalahnya ya yang sulit ya. Ya Pak. Ya, baik. Oke, nah, teman-teman terima kasih. Jadi gini ya, Mbak Dela, Mbak Anissa, Mbak Nuli. Jadi memang dalam menyusun karya tulis ya, memang bagian terberat dan tersulit adalah di pendahuluan ya, terutama di latar belakang. Karena di latar belakang itu adalah sebagai dasar ya, dasar ketika kita menulis. Jadi kalau misalnya latar belakangnya nggak kuat dan nggak bagus, biasanya itu karya tulisnya memang kurang berkualitas. Berbeda dengan ketika dia latar belakangnya itu bagus, itu kan memiliki kualitas tulisan yang bagus juga. Nah, gimana sih Pak cara membuat latar belakang itu? Jadi yang namanya latar belakang ya, itu ada masalah di sana. Jadi ada gap antara realita dengan harapan. Contoh ya, contoh. Misal ya, teman-teman kan pernah mendengar kata BOS ya, bantuan operasional sekolah. Iya, pernah mendengar kan ya? Atau dana desa deh, dana desa pernah kan? Dana desa kan, teman-teman di kampungnya kan tentu ada desa kan. Di sana kan ada dana desa itu dari pemerintah ya. Nah, misalkan dana desa itu kan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Tapi kok malah dengan adanya dana desa itu kesejahteraan ya, ataupun pembangunan infrastruktur di desa kok malah
nggak berjalan ya. Ini kan ada gap di sini. Jadi antara realita dengan harapan itu nggak nyambung gitu. Jadi kan kalau dengan adanya dana desa kan harapannya ya desa itu pembangunan infrastrukturnya kan bertambah bagus karena kan ada dana desa nih dari pemerintah kan ada bantuan. Terus misal harapannya kesejahteraan masyarakatnya kan jadi meningkat. Tapi kok dengan adanya dana desa aku biasa-biasa aja ya nggak ada peningkatan kesejahteraan. Terus pembangunan infrastrukturnya juga biasa-biasa aja. Nah ini kan berarti ada masalah nih. Kenapa kok bisa seperti itu? Itulah yang kan gap. Ya realitanya itu berbeda dengan. Jadi kalau mau nyari latar belakang tuh di situ. Nah gimana menyusunnya? Menyusunnya adalah jadi dalam menyusun latar belakang menemukan gap ini, Mbak Dela, ya, Mbak Meli dan Mbak Anissa itu pertama harus menemukan teorinya dulu ya, teori dari harapan yang tadi misal ya kalau dana desa itu kan ada undang-undangnya tuh, undang-undangnya adalah menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat misalkan, lalu pembangunan infrastruktur itu yang seperti ini yang bagus, terus kesejahteraan masyarakat itu yang bagus seperti ini dilihat dari dana desa, itu kan teorinya tuh. Nah, nanti disandingkan ya, disandingkan dengan realitanya di lapangan kok tidak seperti itu ya. Menurut pengamatan saya, atau dari hasil pengamatan sementara yang telah saya lakukan di desa X misalkan, saya menemukan fakta-fakta berikut. Misal, satu, dana desa tidak tersalurkan dengan baik misalkan. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat tidak meningkat, malah menurun misalnya. Itu kan bukti-bukti yang teman-teman kumpulkan. Nah, teori yang teman-teman tadi sudah susun itu disandingkan dengan fakta yang tadi teman-teman temui di lapangan. Jadi nanti setelah disandingkan, ketemulah tuh latar belakang. Ya, jadi itu sebenarnya cara menemukan masalah itu seperti itu. Disandingkan, lalu nanti teman-teman nanti susun tuh berdasarkan temuan yang telah saya temui ya, dalam pengamatan sementara saya, didapatkan masalah sebagai berikut. Satu, dana masyarakat tidak meningkat. Dua, dana desa tidak tersalurkan dengan baik misalnya. Itu kan masalah. Maka saya setelah menulis ingin menyusun karya tulis dengan judul apa misalkan gitu. Itu caranya. Nah ini saya akan tunjukkan contoh dari artikel saya yang sudah publish ya di tahun lalu ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Ini saya dulu menyusun ini di tahun 2022 ya. Saya dulu judulnya adalah tentang kinerja tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri ya. Studi kasus di bagian kemasan UNES ya, atau UNES di Semarang. Kenapa saya dulu memilih UNES atau Universitas di Semarang? Karena waktu itu memang saya pernah bekerja di sana. Jadi saya ingin meneliti ya kinerja tekniknya itu seperti apa sih di UNES ini, terutama di bagian kemahasiswaan. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman menyusun judulnya, lalu nanti abstraknya. Jadi abstrak itu apa sih Pak? Abstrak itu adalah intisari ya, intisari dari sebuah tulisan. Ya. Jadi ketika teman-teman udah nyusun pendahuluan, sudah nyusun tinjauan pustaka, sudah nyusun metodologi penelitian, sudah nyusun hasil pembahasan, lalu sudah nyusun kesimpulan, maka semuanya itu dirangkum jadi satu, nah ya, dikemas dalam satu paragraf utuh yang disebut abstrak. Jadi nanti penggunaan abstrak itu ketika orang lain membaca ya, atau dia ingin mengetahui substansi dari sebuah tulisan, orang lain itu tidak perlu membaca keseluruhan dari artikelnya. Kalau ini kan saya ada 19 halaman, banyak banget. Kan kalau membaca banyak kayak gini juga kan orang malas sih. Nah, makanya dibuatlah abstrak ini. Ini adalah intisari dari 19 halaman tadi. Dibuat dalam satu paragraf itu. Jadi bisa ketahuan
hasil dari penelitian saya itu apa, tujuannya meneliti ini untuk apa, ini semua dari sini. Gitu. Oke, paham sampai sini teman-teman? Mungkin ada yang tanyakan dulu, silakan. Silakan, nggak usah malu, nggak usah takut. Jadi kita sharing aja, sharing berbagi pengetahuan. Silakan mungkin Mbak Dela lebih lanjut. Silakan. Halo Mbak Dela, apakah masih on stay? Halo, apakah masih on stay Mbak Dela? Sambil ngopi nggak apa-apa ya, dulu sampai aja. Belum ada ya, baik kalau belum ada, saya lanjut. Nah, setelah abstrak ya, tapi memang biasanya itu abstrak itu nanti dibuatnya di akhir ya, bukan di awal. Jadi kalau misalkan dari pendahuluan sampai data sudah semua dibuat, ya, baru nanti yang paling akhir adalah abstrak. Jadi buat itu jangan abstrak dulu, ya. Itu salah. Karena asalnya kan adalah intisari. Yang namanya intisari kan hal yang paling pokok. Jadi kalau hal yang paling pokok adalah itu ditaruhnya ya yang paling belakang, yang paling depan. Karena kan ini rangkuman dari tulisan materi kita dari halaman 1 sampai terakhir. Jadi nanti ini disusunnya terakhir aja. Ya, nah Pak, abstrak itu isinya apa aja sih Pak? Nah, abstrak itu isinya sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan penelitiannya itu apa, lalu hasil penelitiannya itu kayak gimana, lalu simpulan dari penelitian itu apa. Jadi ngomong hanya itu aja. Jadi nanti diceritakan tuh tujuan dari penelitian itu apa. Sama satu lagi itu dikasih sedikit ya gambaran permasalahannya itu seperti apa. Nah, kalau saya di sini kan saya tandai ya. Ini permasalahan yang saya telitikan adalah ini berdasarkan laporan hasil pengukuran kinerja ini. Ya, didapatkan indikasi masalah sampai sini kalau bisa dibaca ya. Jadi yang pertama masalahnya adalah ini nih, kurangnya keterbukaan informasi, pengembangan hari dan jabatan misalnya. Lalu kurangnya fasilitasi pengembangan diri dengan penyampaian sumber dan tutor yang berkualitas. Masalah yang saya temui. Terus sampai sini ya. Ini adalah permasalahan yang saya temui pada blog ini. Nah, setelah permasalahan diceritakan secara singkat ya, selanjutnya adalah tujuan penelitiannya itu apa. Ya, ini saya blog tujuannya. Tujuan penelitian ini ya, jadi saya itu tujuannya ya, untuk melakukan kajian terhadap hal-hal yang mempengaruhi kinerja. Saya ingin mengetahui hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi kinerja pegawai yang ada di UNES, khususnya di bagian kemahasiswaan. Saya ingin tahu kenapa bisa terjadi masalah kayak gini nih, yang dari saya blog ini. Makanya saya ingin tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, setelah tujuan maka diceritakan juga ya metode penelitian itu seperti apa. Jadi kalau metode penelitian itu adalah alat analisis ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menulis metode penelitian itu ada dua jenis penelitian ya, ada kualitatif dan kuantitatif ya. Dan memang kalau kualitatif itu dia penelitian yang memang sak ya, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif dia memang penelitian yang eksak ya, di hitung-hitungan gitu. Dan informannya juga beda. Jadi kalau misalkan penelitian kuantitatif itu disebutnya responden ya. Tapi kalau penelitian kualitatif itu dia disebutnya saya lupa apa ya. Pokoknya dia bukan responden sebutnya. Jadi kalau yang penelitian kuantitatif itu responden ya. Kalau penelitian kualitatif itu dia bukan responden disebutnya. Jadi dibedakan. Ya, kita lanjut. Ini ada metodenya di sini. Saya yaitu kualitatif dengan pendekatannya itu apa. Kalau saya di sini pendekatannya studi kasus ya. Nah, untuk menguji ini saya juga jelaskan ya, ada tekniknya apa gitu ya. Dijelaskan juga di sini ya secara singkat aja. Nah, setelah itu nanti dijelaskan hasil penelitian itu apa ini ya secara singkat.
Ini yang saya tandai ya, yang hasil penelitian itu. Ya, jadi hanya seputar itu aja teman-teman untuk akal itu. Jadi terdiri dari masalahnya itu ya diceritakan sedikit. Lalu tujuan penelitian itu apa? Metode penelitiannya seperti apa? Hasil penelitiannya itu gimana? Gitu. Minimal memuat itu. Ini seputar akal. Nah, setelah akal kita akan masuk ke pendahuluan teman-teman. Jadi di pendahuluan ini memang sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk langkah berikutnya. Nah, di pendahuluan ini memang kita yang seperti tadi saya sudah jelaskan, jadi ada masalahnya itu apa, gapnya itu ada gap. Jadi antara harapan dan realita itu ya, ada permasalahan gitu. Di situ ya, di pendahuluan itu. Nah, di sini nanti disusun ya, tapi jangan lupa juga ya dikatakan juga sumber-sumbernya. Sumbernya saya ini ya, saya yang saya tandai ini itu ada sumber-sumbernya. Selesaikan permasalahannya dari sini nih, hasil pengukuran kerja pendiknya nih, saya dapat data kayak gini. Dan saya berpesan pada teman-teman ya, mohon kalau misalkan mencari data, kalau bisa itu data yang berangka kayak gini ya. Karena kalau data yang berangka gitu dia lebih valid biasanya dan lebih kuat. Berbeda kalau data hanya sekedar tulisan aja ya gitu kurang kuat. Jadi yang data yang bagus adalah data yang seperti. Dan jangan lupa di paling bawah nanti disertakan ini data dari mana. Misal ini data dari lembaga yang Anda sendiri, ditulis sumber titik dua dari siapa. Nah inilah hasil pengukuran kinerja teknik di UNES ya teman-teman. Kegiatan sarpasnya itu baik, cukup baik. Nah ini yang kurang baik di sini, fasilitas pengembangan diri. Jadi saya menemukan bahwasannya di UNES itu ya untuk pengembangan diri pegawainya itu tuh masih kurang baik. Jadi pengembangan diri pegawai itu apa aja Pak? Jadi antaranya ya pegawainya itu diikutkan kursus, diikutkan pelatihan, diikutkan magang, sebagainya itu masih kurang di sana. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang memang diberikan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan. Jadi memang belum banyak yang menemukan itu. Kedua, berdasarkan data pengukuran ini ya, untuk keterbukaan informasinya juga di sana masih kurang juga. Jadi kesempatan keterbukaan emosi dalam pengembangan karir dan jalan struktural itu di sana berdasarkan ya like and dislike ya, atau kedekatan, bukan berdasarkan prestasi dari staff kayak gitu. Menemukan itu terus sampai bawah nih. Nah, berdasarkan tabel di atas tadi ya, jadi ada indikasi sebagai berikut ini saya jelaskan. Indikasi poin aja misal A kurang keterbukaan informasi, B apa, lalu disambung dengan kata ini berkenaan dengan hal tersebut di atas ya, maka penulis terkritik untuk melakukan penelitian mengenai ini di sini tambahkan. Nah setelah pendahuluan ya, ini sudah dibuat, berikutnya adalah pengujian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, kajian pustaka ini isinya apa Pak? Kajian pustaka ini isinya berupa teori-teori teman-teman, teori-teori yang teman-teman gunakan untuk mengupas permasalahan yang teman-teman teliti. Ya, kalau saya tadi berbicara mengenai kinerja ya, berarti saya harus mencari teori-teori mengenai pengertian kinerja pegawai. Caranya di sini. Lalu teori-teori berkenaan dengan pengukuran indikator kinerja itu seperti apa yang harus saya cari. Lalu teori-teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu kayak gimana. Terus berikutnya ya udah. Oke. Iya, ayo mengambil ya, 3 teori besar ya. Pertama pengertian kinerja pegawai, lalu pengukuran indikator kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Semuanya ini teman-teman dapatkan di mana? Di internet bisa, ya. Di perpustakaan juga bisa. Ya. Tinggal teman-teman nanti rujuk aja, ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin Mbak Dela, silakan. Atau mungkin malah bingung nih Mbak Dela. Apa ngantuk ya? Kalau saya memang kalau segini biasanya ngantuk. Oke, dapat pertanyaan. Kalau enggak, kita lanjut ya. Oke, nah, jadi setelah teman-teman tadi buat tujuan pustaka ya, berikutnya adalah teman-teman menyusun metode penelitian.
Nah, metode penelitian itu meliputi apa aja? Jadi kalau metode penelitian itu ya, teman-teman meliputi ya ini, teknik pengumpulan datanya itu kayak gimana. Jadi tekniknya apakah melalui wawancara atau observasi, atau melalui studi dokumentasi misalkan, atau melalui studi perpustakaan. Itu teman-teman sendiri nantinya menentukan ya. Ini saya teknik pengumpulan datanya mau gimana? Wawancara langsung kah? Atau melalui observasi atau studi dokumentasi atau studi perpustakaan. Gitu. Nah, terlebih juga di metode penelitian ini teman-teman harus sertakan. Jadi informannya itu siapa aja ya, berapa orang, harus disebutkan siapa aja. Kalau saya sebutkan di sini. Nah, saya sebutkan informasi saya. Itu mengikuti koordinator bagian kemahasiswaan ya, 1 orang, terus sampai stafnya ini 10 orang. Ini saya tandai gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga ceritakan pertimbangan memilih informan itu apa, bisa dijelaskan. Jadi ketika nanti reviewer tanya, oh memilih informan atau responden ini kenapa, kan biasanya reviewer juga tanya kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan pemilihan informan itu apa. Nah, seterusnya adalah pemilihan informan itu menggunakan apa. Kalau saya di sini menggunakan recursive sampling. Jadi menurut Sugiono itu untuk recursive sampling sendiri adalah teknik pengambilan data penelitian ya dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mengambil jumlah sampel yang mengikuti. Jadi teknik recursive sampling ini itu merupakan teknik pengambilan data ya dengan menggunakan pertimbangan ya. Jadi misal nih Badela atau yang lain mau meneliti tentang kinerja guru-guru yang ada di SMA-nya Badela misalnya. Lalu Mbak Dela menggunakan teknik recursive sampling ya untuk pengambilan data penelitian itu bisa aja. Jadi Mbak Dela nggak harus apa namanya mengambil semua guru yang ada di situ. Jadi Mbak Dela cukup wawancarai ya 1 atau 2 orang yang memang sudah paham ya mengenai hal-hal yang akan dipelajari oleh Mbak Dela itu. Jadi nggak usah semuanya. Ya, itu ya. Sini maksudnya nanti adalah key informan ya, atau informan kunci atau informan utama. Nah, setelah teman-teman jelaskan materi penelitian, berikutnya nanti teman-teman akan melihat hasil penelitiannya itu. Nah, untuk hasil penelitian itu nanti memang murni dari hasil penelitian teman-teman. Hasilnya kayak gimana tuh dari penelitian tadi itu dijelaskan di sini. Nanti sambil ditambahi teori-teori yang memang mendukung penulisan teman-teman. Nah, setelah isi dan pembahasan tadi ya, berikutnya adalah teman-teman nanti menyusun kesimpulan. Kalau kesimpulan ini bukannya itu ya teman-teman, bukannya teman-teman ngambil nanti enggak ya. Jadi kesimpulan hampir sama dengan abstrak ya. Cuma kalau kesimpulan itu dia adalah hasil pemikiran kita sendiri ya, dari apa yang sudah kita tulis dari awal pendahuluan tadi sampai apa namanya sampai hasil pembahasan itu tuh disimpulkan. Kesimpulannya gimana nih, tentang positif atau negatif itu nanti akan teman-teman sendiri yang tahu. Nah, setelah kesimpulan yang bagian paling terakhir yaitu adalah data. Dan jangan lupa nanti kalau teman-teman mungkin sudah mendengar ya, jadi di penyusunan data pusaka itu sudah ada aplikasi yang namanya Mendeley. Mendeley itu adalah sebuah aplikasi untuk referensi area tulis. Jadi teman-teman tanpa harus ngetik manual. Kalau kayak tadi kan kalau misal kayak gini nih ya, misal Mbak Dela nih, tulis data pusaka sebanyak ini dengan manual, apa nggak capek? Saya tanya Mbak Dela, capek nggak Mbak? Nulis manual kayak gini, tentunya akan capek dan bukan waktu lama kan. Jadi ada satu aplikasi ya. Nanti silakan teman-teman aja di Google ya. Saya contohkan ya. Buka aja di Google.
Dikasih namanya Mandela. Nah, saya klik ya. Oke. Bentuknya warnanya merah. Bentuk warnanya merah. Sebentar masih loading. Dari bulan ini dia. Logonya dia itu seperti ini ya, merah, terus ada putih-putihnya gini, ada tulisannya Mandela. Jadi dia kegunaannya yaitu tadi ya, untuk mensitasi, untuk merujuk ya, tulisan orang lain, harus kita ngetik ulang. Caranya gimana? Saya akan praktekkan satu ya. Oh, Arabic Sunnah ya. Saya akan tulis di Microsoft Word dulu. Oke, sebentar. Oke, misal Mbak Dela nih tulisannya tentang pengaruh bangsa ya. Pengaruh ya, pengaruh caranya pendapatan terhadap kinerja pegawai di PT Indah Jaya. Nah ini kan judul kan kayak gini. Berarti ya, ayo nanti kan. Nah, ini sih judul ya, Mbak Dela, misalnya mengambil judul ini. Lalu misalkan Mbak Dela mengambil materi-materi atau teori mengenai kinerja pegawai yang Mbak Dela membuka Google ya, buka aja kan, saya pilih. Mbak Dela buka Google ya, di sini namanya Google Scholar. Di Google Scholar ini teman-teman ya untuk mencari rujukan ini semua ada, teman-teman mengambil artikel ini apapun itu pasti ada semua di sini. Misalkan Mbak Dela mengetik tentang konsep dasar kinerja pegawai. Nah, yang semua muncul di sini tulisannya mengenai ini. Klik aja misal ini. Stop. Kita cari di sini misal Mbak Dela nih mau merujuk. Ini ada full text-nya di sini. Oke. Kita download aja, ini bisa di-download juga ya. Kalau nggak usah di-download, misal Mbak Dela nih mau merujuk ini kan besarin dulu ya. Nah, ini kan menjadi pegawai nih ya. Misalkan Mbak Dela mau merujuk tulisan ini. Jadi ya sini misalkan meja berasal dari kata job sampai sini ya. Misalkan. Ini Mbak Dela copy ya. Mbak Dela tempel di sini ya. Tapi nanti Mbak Dela jangan langsung kopas gini ya, tapi di parafrase dulu ya. Parafrase itu apa Pak? Jadi parafrase itu adalah membahasakan bahasa tulisan orang lain tanpa merubah maknanya dengan bahasa kita sendiri. Ya, kayak gitu. Ini sudah. Jadi dulu ya benar ya. Tadi yang misal Mbak Dela tujuh.
Jadi di sini di depan tambahkan misal menurut. Nah, saya lebihkan lagi. Sudah saya tulis tadi. Nah, ini kan udah saya kopas nih tulisannya tadi ya. Mbak Dela bisa lihat ya. Nah, kerja ya. Nah, ini kan tulisan orang lain nih. Kerja berasal dari kata kota. Kata dan actual performance. Yang sini. Nah, ini menurut siapa? Ya, jadi Mbak Dela itu harus tahu ya. Nah, ini saya akan coba buka program Mendeley dulu ya. Nah, saya tutup, saya akan buka program Mendeley ini. Memang agak ribet ya, cuma nanti kalau teman-teman udah bisa, pasti mudah ya. Saya akan coba buka program Mendeley ini. Nah, dia tampilannya kayak gini. Nah, saya share ke Mbak Dela ya. Bentar. Bentar ya. Kalau pakai Microsoft Teams itu kadang ada ini ya, seperti Zoom. Kalau saya familiarnya dengan Zoom soal. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat Mbak Dela? Ini adalah tampilan dari Mendeley ya, seperti ini. Jadi nanti kalau rujukan yang udah kita yang sudah kita rujuk nanti dia akan tersimpan sendiri di sini. Caranya gimana Pak? Caranya ya ini saya praktekkan. Ini tadi tulisan orang ya. Nah, ini kan tadi tulisan yang mau dirujuk nih ya. Jadi Mbak Dela sudah saya desain gimana Pak? Kalian biar Mbak Dela. Nah ini ya. Ini ada tulisan sheet kan di sini kan. Diklik aja. Nah setelah diklik dia akan muncul ini. Klik yang tulisan red menu. Klik. Maka dia tersimpan langsung ya di sini di pojok kanan atas. Lalu setelah kita klik itu ya, kita kembali ke Word tadi ya, kita buat kembali ke Word tadi, ya lihat ya. Cara menambahkannya adalah di menu Word paling atas, yaitu ada menu tulisannya References. Sini, klik aja. Lalu ada menu Insert Citation ini, menu klik. Ya, kalau kita go to Mendeley ya. Ini kita tambahkan dulu. Tambahkannya adalah di pojok kanan atas kiri ini ya, di add. Itu klik di add files ini. Kita add dulu ya. Saya akan pelan-pelan ngajarin juga untuk sebentar. Saya akan caranya adalah gini ya Mbak Dela ya, disimak ya. Jadi klik pojok di atas ini, lalu add files. Nah ini filenya adalah bentuknya dia RIS ini, ada tulisan RIS, RIS, diklik 2 kali. Maka dia akan muncul ya, biasanya dia paling bawah. Nah ini dia, ini yang paling bawah biasanya. Nah setelah sudah ada di bawah ini, kita kembali lagi ke Word yang tadi ya. Nah, Word yang tadi kita tambahkan. Tadi kan di sini yang menurut siapa ya, jadi Dela klik insert citation ini yang ada di pojok, ini ada di atas ini, lalu go to Mendeley ya, lalu klik yang tadi sini, lalu jangan lupa di pojok kiri atas itu ada
tulisan sheet dengan tanda yang kayak gini, diklik aja. Dia secara otomatis langsung ada tanpa kita harus ngetik ulang. Ya. Ini sudah muncul. Ya. Terus Pak, katanya bisa ini Pak, iya coba bisa nulis sendiri itunya daftar pustakannya. Oke, ini kita tulis daftar pustaka tanpa kita harus ngetik ulang. Caranya adalah Mbak Dila dan teman-teman lain tinggal mengklik di sini ya, di menu referensis, ada menu insert bibliografi ya, klik aja, maka secara otomatis dia akan muncul. Dan umumnya yang sudah menggunakan delay biasanya itu kalau di blok dia warnanya hitam sendiri. Pak, perhatikan, beda kan? Dengan yang katakanlah kita nulis manual, misal saya nulis manual, menurut ya, katakanlah menurut Dila 2023 karena kinerja adalah bla 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 bla, coba kita blok, dia nggak akan hitam sendiri, tapi kalau misalkan menggunakan delay dia ketahuan dia akan hitam sendiri. Dan daftar pustaka ini itu saya nggak nulis manual, jadi secara otomatis ketika kita klik insert bibliografi dia akan muncul sendiri. Di sini Mbak Dila apakah paham atau malah tambah bingung? Silakan Mbak Dila kalau ada pertanyaan. Halo Mbak Dila, apakah masih berada di ruang virtual? Halo, halo Mbak Dila. Oke, ada pertanyaan? Ya kalau enggak, oke saya hentikan. Ya. Apa? Bingungnya di mana? Ribet. Ya memang kalau masih awal memang harus berat, tapi nanti akan pelan-pelan kita akan belajar ya. Tapi di rumah ada ini laptop atau komputer gitu? Laptop ya? Maaf Pak, Iya. untuk referensinya diambil 5 tahun ke belakang ya? 5 tahun ke depan. Jadi misalnya ini 2023 ya, berarti 5 tahun dari 2023. Kayak gitu. Misalkan ini kan 2023 ya, berarti kan 5 tahunnya itu berarti kan minimal Mbaknya harus ngambil rujukan itu 2018, ya kan? 2018 tambah 5 kan 2023. Nah, berarti Mbak Dela harus mengambil rujukan itu dari tahun 2018. Nah, gimana Pak kalau misalkan saya ngambil rujukannya 2017? Itu kalau menurut panduan di UT itu ya tidak disarankan. Disarankan itu yang 2018, 5 tahun terakhir. 5 tahun, ya ke belakang ya. Belakang. Jadi Mbak Dela nanti kalau ngambil rujukan ya yang tahun 2018, 2019, lalu 2020, 2021, 2022 itu boleh. Tapi kalau misalkan 2017 itu nggak boleh. Sesuai dengan panduan yang tadi UT. Ya. Ini sekarang gini. Nanti kan ini pada bentar saya share dulu ya. Nanti kan di pertemuan berikutnya ini kan teman-teman ini akan ditugasi saya lagi pilek juga soalnya ini juga. Nah, ini kan e-learning ya. Nanti kan mulai tugas itu kan di aktivitas belajar 3 ya kalau nggak salah. Coba diklik aja nanti, coba Mbak Dela cek di aktivitas belajar 3 itu nanti ada tugas 1 nih. Ya. Jadi nanti tugas satunya itu ya Mbak Dela dan teman-teman lain itu menuliskan judul artikel yang akan Mbak Dela kaji itu apa, lalu mengunggah filenya ya, yang memuat ada rumusan masalah, ada rangkuman 5 jurnal yang bereputasi. Jadi 5 jurnal bereputasi, 5 buku ya, terbitan 10 tahun terakhir.
Kalau ada kerangka tulisan ilmiahnya itu, ya, jadi dari pendahuluan, lalu dari kajian pusaka, metodologi, sampai apa namanya hasil pembahasan sampai kesimpulan kerangkanya aja dibuat. Gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah pengumpulan tugasnya ini sudah ada, bisa dibaca sendiri nanti Mbak Dela ya. Jadi klik admission ya, add submission ya. Lalu ketik topik kali ini yang akan Mbak kembangkan ya di e-learning ini, nanti dibuka aja ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa chat saya aja di menu chat di e-learning gitu ya. Nanti kalau udah langsung aja diklik make submission ini ya. Tugas satu ini diklik ini. Nah ini. Nah nanti kan di sini saya bisa lihat nih yang sudah submit siapa ya. Nanti saya akan berikan masukan dan nilai di sini gitu ya. Yang penting nanti Mbak Dela, langkah pertama Mbak Dela harus cari dulu masalah yang ada di daerah Mbak Dela itu apa, atau yang ada di lingkungan sekitar Mbak Dela itu ada permasalahan apa di desanya atau di sekolahnya dulu yang pernah Mbak sekolah, ada masalah apa masalah kerja pegawainya, atau masalah dana bos, atau dana apa ya. Jadi saya ulang lagi ya, jadi masalah itu antara harapan ya, dengan realita itu berbeda. Misalkan nih Mbak Dela harapannya dengan dana bos, siswa itu harapannya ya dengan dana bos kan kuliah apa namanya sekolah kan gratis kayak gitu kan. Nah, ternyata sekolahnya masih bayar. Nah, ini kan salah nih. Apa bisa seperti itu? Itulah yang akan Mbak Dela cari. Setelah ketemu nanti dia masalahnya apa ya, berikutnya Mbak Dela nanti harus menyusun itu tadi ya, rumusan masalah. Jadi rumusan ini kayak pertanyaan ya, pertanyaan sementara. Pertanyaan sementara mengenai artikel yang akan kita tulis. Misalnya kalau misalkan Mbak Dela nanti tulisannya mengenai dana bos ya, berarti rumusan masalahnya itu adalah bentuknya pertanyaan. Jadi misalkan mengkaji dana bos ya, kayak gitu. Seberapa efektifkah dana bos kayak gitu. Jadi bentuknya pertanyaan. Gitu. Jadi ini tolong diperhatikan untuk tugas pertamanya ya. Jadi, pada aktivitas sebagai 3 gitu. Sampai ini mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Dela atau yang lain. Kalau sudah nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk web pada hari ini. Kita akan ketemu 2 minggu lagi dan saya harapkan 2 minggu lagi itu paling tidak minimal Mbak Dela dan teman-teman itu sudah mempunyai ya rumusan masalah apa yang akan mau diteliti ya, atau mau dibuat karya tulis tentang apa kayak gitu ya gitu. Gimana Mbak Dela, apakah mengerti? Maaf Pak, untuk presensi kehadiran webnya Oh gimana ya, ngisinya? oke. Ini saya presentasi dulu ya sebenarnya. Saya akan share dulu. Dari dua. Mbak Dela namanya Dela siapa? Dela Dela Rismaya. ya, oke. Satu lagi siapa tadi itu? Satu lagi Mbak Nelly Marisa. Nelly Marisa. Tadi satu lagi siapa ya tadi yang udah keluar itu? Kalau nggak salah Mbak Anissa. Marisa siapa ya? Sukma Fitri ya? Kayaknya bukan. Bukan Mbak itu kayaknya Mbak. Nggak saya ingat tadi. Mbak Anissa tadi ya? Bener ya? Anissa Sukma Fitri ya? Iya. Oke, 3 orang. Bentar, saya save dulu. Yang lain berarti nggak hadir ya? Absen berarti itu dia nggak hadir.
Ini saya harapkan untuk pertemuan berikutnya teman-temannya yang ini dikasih tahu ya untuk hadir ya. Oke, yang hadir cuma 3 orang. Ya, siap ya. Oke, kehadiran sudah saya set ya. Dia ada 13, yang nggak ada 12 orang ya. Oke, itu mungkin Mbak Dela dan Mbak Meli dari saya. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan lagi. Halo, Mbak Dela? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita pada web pertama ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, saya bisa di chat aja di kolom e-learning ya Mbak Dela ya. Baik, saya akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga ya, agar badan selalu fit, dan jangan lupa belajar yang rajin ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, jangan takut bertanya ya, tanyakan aja apa yang menjadi uh, hambatan atau yang menjadi unek-unek dari Mbak Dela dan teman-teman ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Kalau belajar sama saya itu yang penting tanya dulu aja. Jadi saya akan jelaskan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, selamat sore, salam untuk keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, silakan bisa meninggalkan ruang virtual.